SMK is back. Iya, di IMS 2023 mereka membuka booth yang sangat besar dan memajang berbagai mobil lineup mereka yang terdiri dari pickup dan ini electric commercial van. Penasaran? Yes, dan pastinya yang paling bikin kita tertarik di sini adalah mobil yang satu ini. Iya, yang electric commercial van. Lebih tepatnya yang versi passenger van. So kayak apa sih mobil yang telah lama dinanti dan akhirnya bisa kalian lihat secara langsung ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start. Yuk kita kupas luar dan dalam serta quirks and features-nya. Start your engine. Eksterior walaupun serupa dengan SRM Xingyuan namun memiliki grill berbeda yang justru lebih atraktif serta secara overall untuk ukuran mobil niaga ia lumayan ganteng dan besar. Nah untuk cekis SMK Bima EV tahun 2023. Iya, pas kita nanya mobil apa yang paling ingin kalian review di IMS, salah satunya yang paling kalian request selain Wuling Alphas adalah mobil ini. Iya, SMK Bima. Dan setelah kita lumayan lama menanti gitu ya, nama ini di kancah otomotif Indonesia, akhirnya di IMS 2023 SMK pertama kali untuk perdana ikut pameran akbar otomotif. Iya, di sini gitu ya. Jadi IMS 2023 itu lumayan spesial banget. Dan mobil ini itu juga lumayan tidak terduga. Kenapa? Karena tadinya awalnya kita kan ngira banyak yang bilang SMK tuh akan membawa mobil-mobil passenger seperti Neta gitu-gitu dan lain-lain. Dan yang seperti ini, yang versi pickupnya, ini kan semenjak dulu juga sudah sering terlihat banget. Tapi tiba-tiba untuk mengikuti era elektrifikasi, SMK juga membawa ini, iya, Bima EV. Ada dua varian, ada yang passenger van seperti ini yang ada kacanya, dan ada cargo van di bagian sebelah sana yang blind van dan sedang menjadi tempat untuk brewing coffee. Kita akan bahas SMK Bima EV ini mulai dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Desain secara overallnya memang ini ada sedikit kemiripan, bukan sedikit kemiripan sih ya, sangat mirip dengan salah satu van ataupun pickup yang dijual di China sana. Dan memang SMK sudah mengkonfirmasi kalau untuk saat ini mobil-mobil yang ada di sini itu memang masih statusnya diimpor dari China. Dan mereka sudah bilang gitu ya, jadi itu bukan rahasia lagi. Tapi nantinya konon mobil-mobil ini akan di CKD sehingga bisa jadi jauh lebih terjangkau dan bisa lebih merakyat lagi. Dia modelnya tuh tall roof karena kan untuk headroom passenger yang lebih juara lagi. Nah di atas dia tidak ada roof spoiler, dia hanya ada terbrake stop lamp di bagian sini, kaca belum ada defogger dan dia pun tidak ada wiper belakangnya. Cukup normal untuk sebuah mobil yang basicnya mobil niaga. Emblem tentunya ini emblem yang bikin bangga Indonesia, iya, SMK seperti ini. Dan untuk di bawah sini pun ada lagi di spell out SMK. Dan untuk tipenya dia menggunakan stiker yang berwarna biru karena tentunya kan ini mobil listrik Bima EV di bagian sebelah sininya. Dan desainnya memang cenderung flat. Dan di bawahnya lagi untuk urusan bumper dia juga sama. Desainnya cukup simpel, tapi di bagian bawah sini ada desain yang mirip seperti diffuser loh. Iya, jadi nggak yang terlalu polos-polos amat seperti bumper Grand Max misalnya gitu, yang polos banget. Ini masih ada unsur desainnya. Walaupun kalau meninjau dari segi safety, dia memang ya masih cukup minim juga. Contohnya di belakang sini, harusnya sih ini ada parking sensor 3 titik ya. Cuman ini ya well ditutupin, mungkin ada beberapa varian yang ada, tapi ini terlihat seperti belum ada. Dan dia pun tidak ada kamera mundur di bagian sini karena untuk head unit dalamnya pun masih model monokrom biasa aja. Nah, kemudian ke bagian lampu, dia taillights-nya modelnya vertikal seperti ini, cukup sederhana, tapi dia sudah kristal multi reflektor walaupun dia masih bolam semua. Ini pun udah ada lampu senja, lampu sein, dan tentunya lampu mundur, termasuk
ini diem-diem standarnya tuh lumayan oke, karena dia mengikuti standar Eropa di mana dia sudah punya rear fog lamp gitu ya. Jadi untuk cargo van itu adalah sebuah nilai plus. Berlanjut ke bagian samping, ada hal yang sangat unik di bagian side profile si SMK Bima EV ini. Pertama-tama, dia mengadopsi desain floating roof. Iya, jadi untuk bagian pilar-pilar sini contohnya, dia diberi aksen hitam sehingga atapnya terkesan mengambang seperti mobil-mobil kekinian. Jendela pun panjang sehingga visibilitas dari dalam itu terlihat lumayan jumawa, termasuk jendela untuk baris keduanya ini bisa dibuka. Iya, jadi Staria harus malu. Kemudian di bagian tiap ujung-ujung bannya udah ada mudguard. Iya, sehingga air pun gak menyiprat ke belakang, dan tentunya di bagian bawah sini dia tetap diberi side skirt yang ada desainnya loh. Iya, jadi dia nggak yang polos, tapi ada kayak alur-alur garis seperti ini yang buatnya terkesan lumayan sporty gitu ya. Door handle, dia modelnya grip type seperti ini, sewarna body, namun memang kuncinya belum kita pegang, jadi kita belum tahu bentuk kuncinya kayak gimana, tapi at least pintu belakangnya pastinya sliding door, walaupun tidak elektrik, tapi ntar kita bakal masuk pas kita bedah bagian interiornya. Nah, ke bagian depan lagi, spion. Ini tentunya sewarna body, dia dimount di pillar, dan spion ini pun masih model touchscreen ya. Jadi untuk adjust kalian harus pegang-pegang seperti ini. Tapi at least kita suka covernya tuh bagus, warna body glossy kayak gini, dan dia pun tentunya masih manual retract. Iya, tapi wajar lah ya untuk fan-fan seperti ini, nggak masalah. At least dia pun udah ada safety berupa lampu sein di bagian sebelah sininya, dan juga untuk menandakan kalau ini varian yang EV, di bagian samping kamu tetap ada aksen biru berupa fender vent di bagian sebelah sininya, yang bikin dia terlihat lebih elektrik lagi. Untuk urusan antena, dia memang masih model long pole, tapi cukup normal untuk seperti ini. Yang lucu adalah ini mobil tuh kelihatan kalau aslinya tuh LHD alias setir kiri, karena antenanya masih di bagian sebelah kiri dan belum di-convert ke bagian sebelah kanannya. Tentunya nggak afdol bahas soal EV tanpa bahas bagian chargingnya, dan untuk si Bima EV ini, dia charge portnya terlokasi di bagian samping bawah seperti ini, seperti pengisian bensin pada mobil umumnya gitu ya. Kalian buka, nah di sini ada kayak keterangan untuk ampernya, voltnya, AC gitu ya. Ini bisa kalian buka, tinggal kalian colok aja kalau kalian pengen charging mobil ini. Dan metode chargingnya pun ada dua ya, dia udah kompatibel untuk AC dan DC charging. Dan bicara soal powernya sendiri, dia pakai permanent magnet synchronous motor bertenaga maksimum 75 kW dengan baterai lithium ion berkapasitas 49,1 kWh yang bisa membawa mobil ini untuk jalan sejauh 300 km dalam sekali pengecasan aja. Termasuk untuk waktu pengecasan sendiri, dia tergolong oke lah, cukup cepat. Untuk menggunakan DC charging alias fast charging, dia bisa tuntas dari 0 sampai 100 dalam 1 jam aja. Tapi untuk normal charging alias AC charging seperti ini, dia sampai full butuh waktu sekitar 8 jam. Ya cukup normal lah kalian pakai ini sebagai fleet, kalian taruh di base camp gitu ya, pas malam kalian charge, pagi-pagi udah kembali full lagi. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si SMK Bima EV. Iya, nah pertama-tama untuk peleknya sendiri, ya sesuai dengan fungsinya ya. Kebanyakan mobil niaga juga pakai pelek seperti ini. Dia masih stylish alias pelek kaleng, dan dia ukurannya pun ring 14 inci, warna silver seperti ini. Walaupun di bagian dok tengahnya ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Tapi secara spek ban, dia juga pakai ban yang sering juga dipakai oleh mobil-mobil niaga di sini, yaitu GT Radial Max Miller Pro dengan ukuran 175/65 R14. Pengereman, depan cakram, belakang tromol masih cukup normal untuk mobil niaga seperti ini, kan mengincar durability gitu ya. Termasuk untuk urusan safety yang standar kayak ABS gitu-gitu sebenarnya udah ada, walaupun nothing fancy banget. Dan setup kaki-kakinya, depan per keong, belakang per daun. Iya, supaya lagi-lagi lebih durable untuk kalian ajak bawa-bawa barang yang mungkin berat atau orang-orang yang banyak gitu ya. Termasuk mobil ini pastinya adalah rear wheel drive. Iya, jadi penggerak belakang sehingga siap untuk kalian ajak ke tempat-tempat yang mungkin nanjak ataupun lebih memakan beban ke mobilnya gitu ya. So, it's quite okay. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si SMK Bima EV, dan bagian ini memang yang paling menyisakan versi dari brilliance-nya. Iya, karena di depan sini itu mulai dari hood, lampu, bumper, dan aksen-aksen chrome dan aksen-aksen airdam seperti ini, itu masih lumayan serupa dengan mobil Brilliance Shine Ray gitu ya. Tapi di bagian grill depan sini tentunya sudah berubah, karena grill Brilliance yang asli kan dia pakai model kidney grill gitu ya, karena kan Brilliance di China sana juga merupakan bagian dari BMW China gitu. Nah, ini sudah diganti dengan desain grill yang menurut kita sih lebih bagus dari yang aslinya, karena desainnya juga lebih netral. Dia jadi garis-garis horizontal seperti ini, warna hitam, ya oke lah, cukup standar. Dan untuk logonya ditempatkan di bagian hood sebelah sininya gitu ya, jadi udah lumayan manis lah. Ke bawah,
Bumpernya sebenarnya desainnya pun kita cukup suka ya, karena desainnya sebenarnya manis-manis aja. Airdam-nya trapesium di bagian tengah sini, ada aksen honeycomb dan ada 2 aksen yang piano black, jadi tidak terkesan murahan. Kemudian fog lamp housing-nya juga didesain dengan sangat baik menurut kita, jadi dia modelnya agak mengotak seperti ini. Ada fake honeycomb di bagian belakangnya, ada aksen lagi piano black, dan ada ring chrome di bagian sekitaran fog lamp-nya. Jadi unsur desainnya itu sebenarnya manis dan membuat dia tidak terkesan seperti didesain dengan asal gitu ya. Ada thought di bagian desainnya. Walaupun untuk urusan perlampuan memang dia masih bohlam semua, tapi cukup standar. Di bagian fog lamp bawah sini masih bohlam. Di bagian lampu atas, untuk low beamnya dia sudah proyektor halogen di bagian sebelah sini. Iya, seingat gue sih kompetitornya DFSK Glora I atau mungkin Grand Max dan Carry minibus gitu ya, semua belum ada yang pakai proyektor. Jadi dia satu-satunya di kelas niaga ini yang pakai proyektor headlights walaupun masih halogen. Nah, dimnya terpisah di bagian dalam sebelah sini, dan untuk lampu sein dia ada di bagian luar sebelah sininya. Jadi udah cukup canggih lah di kelasnya. Dan secara overall, desain dari si SMK Bima EV ini, ya walaupun bagi para petrolhead mungkin masih kelihatan unsur dari brilliance-nya, tapi untuk bagi orang-orang awam, ini terlihat seperti sebuah minibus yang desainnya lumayan oke kok. Dia nggak ofensif, dia main aman tapi tetap memberikan desain yang cukup cantik. Contohnya di bagian bawah sininya gitu ya, di bagian pilarnya floating roof dan lain-lain, spionnya udah dicat juga gitu. Jadi tetap ada unsur menarik dari sisi desainnya. Dan pastinya dengan bodinya yang bongsor ini, daya angkut orang maupun barang di dalamnya pun cukup juara di kelasnya. Interior walaupun tampil sederhana namun lengkap dan lega, dilengkapi dengan speedometer digital serta climate control yang lengkap, serta mampu menampung hingga 11 orang di 4 barisnya. Oke, lanjut bahas interior dari si SMK Bima EV. Ini adalah tipe yang passenger van ya. Nah, pertama-tama dari pintunya, memang dia terasa sangat berat dan solid ya, tipikal mobil yang diimpor dari China semua pun seperti itu gitu ya. Tapi yang kita agak sayangkan, pembukaan pintunya itu, ini salah satu pembukaan pintu paling kecil yang pernah gue coba gitu. Karena ini terbukanya boro-boro 90 derajat, ini hanya mungkin 45 derajat aja gitu ya. Jadi akses ke dalamnya pun tidak terlalu lega. Namun di bawah sini masih dikasih kayak scuff plate yang dari plastik, jadi pas kalian injek pun nggak ngelecetin cat bodinya. Oke. Nggak ada grab handle di sini ya. Dan mobilnya lumayan tinggi. Nah, ini guys, interior dari si SMK Bima EV tahun 2023. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa aja di bagian dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan car kami, kenapa nggak kalian support kami? Cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah Auto Racing untuk subscribe ke channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa nyalain like supaya kalian dapat channel kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_j untuk info foto-foto yang pastinya menghibur kalian semua. Namun memang karena kita mereview mobil ini di tempat di mana mobil ini pertama kali public debut, yaitu di IMS 2023, tentunya kita nggak megang kuncinya. Iya, karena kan ini mobil di pameran di display gitu ya. Tapi kalau unsur soal motor listrik, spek, dan lain-lainnya, memang mereka sudah membeberkan dengan cukup jelas. Tadi pun udah gue bilang di bagian luar ya, spek lengkapnya seperti ini. Nah, Auto Junkies, bicara soal motor listrik, SMK Bima EV ini menggunakan permanent market synchronous motor berkode TM4018 yang bertenaga 100 horsepower dengan torsi 165 Nm yang dimate ke transmisi single speed khas mobil listrik berpenggerak roda belakang, yes, RWD. Baterainya terdiri dari lithium ion berkapasitas 49,1 kWh yang dalam sekali charge bisa membawa mobil ini sejauh 300 km. Untuk urusan akselerasi 0-100 dan konsumsi listriknya kita belum tahu. Oke, lanjut bahas interiornya. Dari build quality materials, memang tipikal bagaimana sebuah passenger van atau cargo van atau mobil niaga, ini tentunya masih hard plastik semua. Tapi itu bukan hal yang buruk karena kan mobil ini mengincar durability above anything else gitu ya. Kalau soft touch pasti bakal pecah-pecah dan lain-lain, seperti ini justru lebih baik. Dan desain dashboardnya cukup simple tapi ada aura Eropanya karena dia serba horizontal. Iya, jadi aksennya tuh semua menyamping seperti ini membuat interior terkesan lebih lega. Glove box tentu belum soft opening tapi cukup dalam, jadi udah cukup oke. Kemudian di bagian tengah sini, yes, dia cukup simple. Di bagian tengah ada hazard ya. Di bagian bawah ini ada untuk audio alias untuk head unitnya. Dia masih model single din tapi udah integrated kayak gini ya. Jadi udah oke lah, desainnya rapi, manis, dan menyatu, tidak terkesan seperti pasangan. Displaynya masih kalkulator di bagian tengah. Ini pun tidak bisa kita nyalakan ya karena mobil lagi mati. Termasuk ini pun ada volume knob dan ada seat track.
Di bawahnya ada memori 5 buah, ada untuk input USB, jadi pastinya penumpang mobil ini pun udah cukup senang karena bisa dengar koplo via USB-nya gitu ya. Ada mute, ada mode, cukup sederhana. Di bawahnya lagi ada open storage, dan ini full piano black loh ya, sampai ke bagian open storage ini gitu. Jadi lagi-lagi terkesannya tuh mewah. Bawah lagi masuk ke bagian climate control, memang tentunya masih manual semua, tapi ya ini udah lengkap sih. Jadi di tengah ada fan speed sampai 4, di bagian kiri ada temperature yang masih ada heaternya. Iya, seperti ini gitu ya. Jadi oke lah, beberapa mobil di Indonesia harus malu yang tidak punya heater. Nah, ke bagian kanan ini pun juga ada arah sembur yang sudah lengkap ke kepala, kaki aja, kaki dan front defogger juga ada, dan ke bagian defogger depan sebelah sini. Dan ini pun semuanya masih mechanical ya tuh, berasa kayak bergerak di bagian dashboardnya. Ke bawah lagi, ini ada untuk slider untuk air circulation-nya, masih lumayan old school, tapi untuk AC-nya dia sudah digital button seperti ini. Ke bawah lagi ada asbak di sini, iya masih ada. Dan di bagian kirinya ada 12 volt socket buat keperluan nge-charge kalian. Termasuk lanjut ke sini ada, ini bisa jadi open storage, bisa jadi cup holder tapi agak shallow gitu ya, tapi ada di sini. Dan untuk bagian transmissionnya, dia mirip seperti Glora E dan mirip seperti mobil listrik kebanyakan yang modelnya tuh rotary dial seperti ini ya. Nah, ada N, D, dan R, cukup sederhana. Kalian pengen majuin tinggal putar ke kanan, kalian pengen mundurin tinggal putar ke kiri aja. Dia tidak ada park, jadi langsung bisa di handbrake aja. Walaupun di sini ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Parking brake yang modelnya masih seperti ini ya, masih model tarik manual, tapi yang nggak masalah, lagi-lagi for durability purpose. Dan masuk ke bagian jok, ini tentunya full fabric dari baris pertama sampai ke baris keempat. Ya, mobil ini 4 baris, jadi bisa ngangkut banyak orang, lebih banyak dari Grand Max ataupun Carry Me. Desainnya benar-benar Glora EV gitu ya. Nah, ini full fabric warna light gray seperti ini, dan ada aksen kayak wave pattern di bagian tengahnya yang membuat joknya terlihat lumayan nyaman. Ini pun oke ya, maksudnya nggak yang tipis-tipis amat gitu, masih berasa ada paddingnya, masih tebel gitu. Jadi pas kalian dudukin pun masih terasa lumayan nyaman untuk si pengemudi ataupun passengernya. Pengaturan joknya tentunya masih manual, dia bisa di sliding dan bisa di reclining. Dan recliningnya tuh enak karena dia bisa sampai full tiduran. Jadi kalau kalian supir pakai ini, itu kalian benar-benar bisa tiduran begini gitu ya. Jadi enak, nunggu di rest area bisa tiduran gitu kan, santuy banget. Nah, oke, lanjut ke bagian setirnya. Setirnya sendiri juga desainnya palang 3 seperti ini. Dia masih poliuretan biasa ya, jadi cukup sederhana gitu ya. Dan ini pun dia tidak bisa di adjust, jadi masih model fix kayak gini aja. Tapi itu normal di kelas seperti ini, kita tidak permasalahkan sama sekali. Speedometer ini tidak nyala, jadi kita nggak bisa explore lebih lanjut gitu ya. Tapi speedometer sih terlihat seperti digital display gitu. Dan ke bagian kanan ini pun ada banyak banget button-button, karena di bagian kanan sini ini penuh ya, nggak ada dummy button sama sekali. Lagi-lagi beberapa mobil di Indonesia harus malu, ini benar-benar full. Dan ini bakal gue bahas di bagian interestingnya nanti. Ada PTC, ada AVAS, ada buat ngontrol MID, ada headlamp leveling, ada untuk fog lamp depan dan belakangnya. Door trim, nah itu seperti yang kalian lihat, terbukanya memang maksimal hanya segitu aja. Tapi door trimnya contrasting dengan dashboardnya karena dia tidak berwarna hitam, dia berwarna light gray serupa dengan bagian jok-jokannya, jadi lebih terang. Termasuk masih dikasih aksen piano black loh di tempat kalian taruh tangan gitu ya. Jadi lagi-lagi terasa lumayan premium. Untuk jendela depan 2 itu udah power window, dan untuk jendela driver yang sebelah sini bahkan sudah auto down. Iya, jadi udah lumayan oke. Dan di bawahnya lagi ada tempat buat nyimpen botol dan ada door pocket di bagian belakangnya. Dan stereo, tidak ada speakernya di bagian door trimnya karena speakernya ditaruh di bagian atas dashboard sebelah sininya. Ke atas kaca tengah, dia memang tidak ada day night view sama sekali. Iya, tapi kacanya ini agak cembung loh kalau kalian lihat. Jadi kayak agak ngezoom ke belakang gitu ya, yang membuat visibilitas ke belakang itu juga jadi lebih baik karena kan ini mobilnya lumayan panjang gitu kan. Jadi ini sangat-sangat berguna sekali. Di atas overhead console hanya ada 2 buah lampu yang tentunya lagi nggak nyala, tapi ini masih bohlam biasa. Dan ada 2 buah sun visor, di mana sisi passengernya udah ada kaca tapi belum ada lampu. Di bagian sisi driver dia nggak ada lampu tapi ada card holdernya. Oke, lanjut ke baris keduanya. Seperti yang gue bilang, pintunya pun sudah sliding door walaupun belum elektrik, tapi ini terasa lumayan smooth gitu ya. Jadi udah oke lah. Dan untuk versi yang passenger van seperti ini, dia konfigurasinya adalah 11 seater. Iya, jadi 11 penumpang. Kalau kalian pengen bikin travel gitu-gitu ya, pastinya ini akan sangat-sangat oke banget.
Nah, tuh guys, inilah baris kedua dari si SMK Bima EV tahun 2023. Pertama-tama kita bahas soal ruangannya dulu. Ini jok depan udah gua set ke posisi mengemudi gua tingginya 170 cm. Kalau gua duduk dengan sempurna, di sini gua masih ada ruangan 8 jari. Iya, jadi tergolong sangat lega. Iya, untuk ruangan kaki tidak ada masalah di bagian sini. Headroom apalagi karena kan dia tall box design, jadi kayak 10 jari ke atas ini gitu ya. Jadi soal ruangan dia memang juara banget, lega lah. Kemudian soal joknya, seperti yang gue bilang, jadi dia joknya tuh ada kayak 3 seat, tapi yang di bagian paling kanan ini seatnya memang bisa di flip untuk jadi akses ke baris belakang-belakangnya. Total baris belakang ada 3, karena kan ini mobilnya 4 baris, dan joknya sama seperti di depan. Ini ada fabric dengan aksen-aksen wave kayak gini gitu ya. Termasuk di joknya pun ada yang interesting untuk sebuah mobil passenger ataupun cargo. Nah, di sini untuk pengaturan jok, memang dia hanya bisa reclining aja ya, jadi dia tidak bisa di slide. Posisi joknya udah fix aja seperti ini. Tapi kalau kalian recline misalnya di sini, ini bisa recline sampai tiduran. Iya kayak gini. Jadi kalian bisa bikin camper van pakai mobil ini tanpa masalah sama sekali gitu ya. Kalau kalian pengen bikin overlander gitu-gitu camper, bisa, enak banget. Memang di sini tidak ada fitur apa-apa. Pertama-tama cuma ada cup holder yang hanya 1 buah di bagian tengah sini, bulat gitu ya. Termasuk penyimpanan lain, ada seat back pocket 2 buah di kantong jok baris pertamanya. Dan di atas dia ada grab handle yang lengkap sampai ke belakang, termasuk ada double blower yang ditaruh di sini. Dan double blowernya dia sudah digital. Iya, jadi ini tuh udah bukan tombol yang cetek-cetek gitu ya. Jadi ini sudah digital button seperti ini, on off, dan untuk ngatur fan speednya ada high, medium, dan low. Dan di bagian door trimnya ini dia rata, tapi dia soft touch ya, tipikal seperti mobil-mobil kelas ini gitu ya. Tapi dia ada kunci dan juga ada kaca yang bisa dibuka seperti gue bilang, walaupun dia bukannya masih model window by power. Tapi window by power enteng banget loh. Jok di bagian sisi paling kiri tidak memiliki headrest seperti 2 jok di bagian kanannya yang punya adjustable headrest gitu ya. Kenapa? Karena ini bisa berfungsi sebagai pass-through juga, mirip seperti jok Kia Grand Carnival yang tengah. Iya, jadi kalian bisa turunin kayak gini, terus kalian bisa lipat kayak gini gitu. Selain ini bisa berfungsi jadi armrest untuk orang yang di tengah, jadi enak gitu ya. Ini pun masuk ke belakang jadi lebih mudah lagi. Yuk kita masuk. Oke, lanjut ke baris ketiganya. Di baris ketiga ini, legroom gua memang tidak selega di baris kedua, tapi ini masih lebih dari cukup banget karena jarak betis gua ke jok depan ini masih sekitar 3,5 jari. Iya, jadi masih lumayan oke. Termasuk tidak seperti di baris kedua, kaki di baris ketiga kalian bisa molosin ke kolong. Iya, kayak gini. Jadi duduknya bisa lebih agak selonjoran sedikit gitu ya. Termasuk kalian bisa taruh barang-barang di kolong jika kalian mau. Dan seperti yang kalian lihat, ini joknya pun bisa dilipat ke depan seperti ini gitu. Dan ini pun bisa diangkat lagi kalau kalian misalnya butuh kargo yang lebih besar. Nah, format jok di baris ketiga itu sama persis plek-ketiplek sama si baris kedua. Jadi dia ada adjustable headrest untuk 2 sebelah kiri, dan ada jok yang berfungsi sebagai pass-through sekaligus berfungsi sebagai armrest di bagian sebelah sini. Paling enak sih ini, ada armrestnya gitu ya, empuk lagi kan armrestnya, udah fabric kayak gini. Dan sampailah kita ke baris paling belakang alias baris keempat dari DFSK Bima EV. Dan di sini memang secara ruangan dia sama persis dengan baris ketiganya gitu ya, karena kan 2 jok di depan ini tidak bisa di-adjust untuk maju mundurnya. Termasuk sini pun sama, legroom masih tersisa 3,5 jari dan kaki bisa dimolosin ke kolong jok depannya. Namun untuk jok bagian belakang ini lebih proper 3-seaternya, karena jok paling kanan kan tidak emergency seat seperti ini ya. Jadi dia tetap dapat headrest yang bisa kalian pasang di bagian sebelah sininya. Termasuk kalau kalian duduk paling belakang, kalian dapat akses ke jendela. Iya, jendelanya ada di kanan kiri, dan ini pun bisa dibuka dengan model sliding kayak gini, sehingga kalian bisa menikmati udara segar ataupun pandangan yang lebih luas keluar dibanding di jok baris ke-3 sini gitu ya. Nah, untuk jangkis lanjut bahas bagian bagasi dari si SMK Bima EV. Iya, untuk buka bagasinya dia ada mechanical latch di bagian sebelah sini di tepian atas plat nomornya, dan dia modelnya tuh hatchback ya, jadi lebih normal, nggak kayak contohnya Grand Max yang side hinge kayak kulkas gitu kan. Nah, kalau dalam posisi jok baris keempat ini lagi naik alias ada orangnya, memang di sini tersisa ruang bagasi yang sangat terbatas, mungkin cuma setengah jengkal gitu ya. Kalian bisa taruh barang-barang orang yang terdalam itu bisa di kolong, karena kolong-kolong jok ini pun lumayan luasa, bisa kalian taruh tas, backpack gitu-gitu, sebenarnya cukup di bagian kolong sebelah sininya. Tapi kalau kalian pengen bawa
koper atau belanjaan yang banyak, pengen mudik gitu-gitu, tentunya ini pun harus direbahkan ke depan. Dan ini bisa, tapi pertama-tama kalian harus lepas dulu headrest baris belakangnya, karena kalau enggak dia bakal mentok ke jok depannya. Tapi kalau udah, ini tinggal direbahkan via tuas yang ada di bagian kanan sebelah sini. Nah, kayak gini. Kalau direbahkan, dia bisa lumayan rata lah ya. Ya maksudnya tidak rata lantai, tapi di atas ini lumayan rata. Jadi ini bisa kalian taruh barang-barang yang cukup besar di bagian sebelah sininya. Dan ini pun sama ke bagian baris depannya ya. Itu kalau headrest baris ketiga dan baris kedua dicopot, ini bisa dilata-ratain ke bagian depan sana. Jadi menciptakan loading bay cukup besar yang setara dengan cargo van. Walaupun jadi lebih tinggi karena kan ini joknya ada base-nya gitu ya. Termasuk ini, kalau kalian pengen ruangan yang lebih besar lagi, ini jok baris keempat masih bisa di fold ke bagian depan. Jadi di bawah sini tuh ada latch nih di sini, kanan dan kiri ya. Jadi kalian tinggal tarik aja di bagian sini, terus kalian dorong ke atas. Kayak gini. Nah, dan ini masih bisa dilipat ke bawah seperti ini. Walaupun mekanismenya ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya, tapi kayaknya kalian udah bisa ngeliat sendiri gitu ya. Tapi kalau udah di seperti ini kan, ini tentunya bisa bawa barang yang lebih banyak lagi. Kalian pengen taruh koper cabin gitu ya di sini, 1,5 itu masih muat. Termasuk dia pun zero load lip karena dia tidak ada hose flow lagi di sini. Untuk ban serep dan lain-lain dia ditaruh di kolong. Jadi ini completely flat. Kalau kalian pengen tarik barang itu nggak perlu kalian angkat sama sekali. Dan juga masih ada protektor di bagian sini supaya nggak nge-scuff ke bagian bodi sebelah sininya. Walaupun mobil ini kan cukup tinggi ya, bukan cukup tinggi, lumayan tinggi malahan gitu kan. Dan untuk orang yang tinggi rata-rata orang Indonesia kayak gua gitu, ini harus loncat dia karena di bagian sini itu nggak ada coakan buat kalian tarik turun bagasi. Walaupun ya lega, lengkap, berpenggerak listrik pula, namun karena harganya cukup mahal pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 5 hal annoying yang kami temukan di SMK Bima EV. Seperti yang gue bilang, untuk menambah cargo space di area bagasi, kan jok baris keempat ini bisa kalian lipat ke depannya gitu ya. Tapi karena wheel well untuk ban belakang ini agak interupsi ke bagian atas, ini memang dilipatnya tuh nggak bisa yang lurus banget sampai ke depan gitu ya, sampai vertikal. Karena ini mentok ke bagian wheel well sebelah situnya gitu ya. Jadi agak disayangkan, sebenarnya bisa maksimal kargonya, cuman ketahan sama wheel well. SMK kan udah punya logo sendiri yang terlihat seperti bendera berkibar gitu yang kayak gitu tuh. Nah, tapi entah mengapa di bagian peleknya, lebih tepatnya di bagian dopnya, logonya berbeda. Dan ini logonya mirip seperti logo... Why? Kenapa nggak pakai logo yang di depan ditaruh di situ? Kalau kalian sadar, pas tadi kita syuting bagian interior belakang dari si SMK Bima EV ini, sebenarnya ada sesuatu yang cukup janggal, yaitu pass-through untuk ke baris belakang-belakangnya. Kenapa? Karena terletak di bagian sebelah kanan mobil. Iya, di mana biasanya yang kayak begini-gini nih, yang lewat-lewat ke belakang, itu kan harusnya ada di sebelah kiri mobil. Karena kan sebelah sisi trotoar adalah sebelah kiri, sebelah lobby adalah sebelah kiri. Sisi loading passenger ya sebelah kiri gitu kan. Jadi ini tuh kelihatan banget kalau ini tuh masih aslinya mobilnya left hand drive. Mobil ini kan punya aksen floating roof yang membuatnya cukup unik di kalangan para mobil cargo atau passenger van gitu ya. Tapi yang bikin gua agak OCD-nya tuh bergejolak gitu, di bagian pilar depan sini dia nggak di blackout. Iya, jadi blackoutnya cuma sampai sini aja. Padahal kalau ini di blackout juga, kesannya tuh kayak langsung wrap around dari sini sampai belok ke sana dan balik lagi sampai ke kaca yang sebelah sananya, membuat desainnya lebih kohesif. Ini kayak semacam face reveal gitu ya, tapi berhubung mereka udah ngaku bahwa mobil ini aslinya adalah CBU utuh dari China, gua nggak bisa terlalu ngerosting parah-parah. Tapi di bagian transmission dialnya ini kan ada tulisan SRM. Iya, untuk orang awam mungkin akan nggak tahu SRM ini apa. Ternyata SRM ini merupakan sub-brand alias lineup mobil yang ada di lineupnya Shinray Group. Iya, jadi SRM sendiri itu jual microvan dan minivan di China sana yang merupakan hasil joint venture dari Brilliance dan Shinray gitu. Jadi sekarang Shinray itu di China sana nama mobilnya udah bukan Shinray apa lagi, tapi SRM apa. Contohnya ada mobil namanya SRM Jinhaishi gitu misalnya gitu ya. Jadi
sangat sayang sekali ini tidak ditutup gitu ya. Ditutup logo SMK kek, atau dikasih bendera merah putih di tengah atau gimana gitu. Karena bagi yang tahu, ini adalah face reveal yang sangat-sangat in your face. Namun tenang, karena kalau bisa di CKD dan murah, pastinya bikin carry Grand Max hingga Glora E ketar-ketir. Karena itu inilah 5 hal interesting yang kami temukan di SMK Bima EV. SMK Bima EV ini kan full electric, iya, jadi nggak ada suaranya. Dan dia kan mobil niaga, jadi constantly on the go untuk ngangkut barang, ngangkut orang gitu ya. Pastinya akan berbahaya kalau tidak ada suaranya. Makanya mobil ini udah dilengkapi dengan sistem AVAS. Iya, ada tombolnya di bagian sebelah sini. AVAS sendiri itu artinya Acoustic Vehicle Alerting System. Iya, jadi kalau kalian nyalain ini, otomatis pas kalian jalan, itu dia akan ada kayak suara buatan gitu yang bisa nge-alert orang-orang sekitarnya seperti mobil listrik seharusnya. Dan ini untuk ukuran sebuah passenger van atau cargo van cukup canggih. Untuk sebuah mobil niaga, si Bima EV ini tidak mengkorbankan safety dari anak-anak. Kenapa? Karena di dalam kabin mobil ini itu ada 2 jok yang kalian bisa pakai fitur ISOFIX. Iya, jadi pertama ada di bagian baris kedua paling kiri sebelah sini. Dan juga ada di baris ketiga belakangnya lagi. Iya, jadi kalau kalian pengen taruh child seat mobil ini, bisa taruh 2. Dan itu keren untuk ukuran sebuah mobil niaga. Nah, mobil ini kan punya 2 metode charging. Ada AC, ada DC. Jadi bisa standar charging, bisa fast charging. Lokasi charging port yang DC-nya di mana? Di balik kap mesin. Iya, jadi tinggal kita buka di sini. Nah, ini langsung kelihatan nih di sini. Ada satu lagi charging port. Dan dia modelnya berbeda ya, karena dia DC fast charger. Dan kalau kalian nge-charge mobil ini pakai DC fast charger ini, itu full dalam waktu kurang lebih 1 jam. Kalau kalian perhatikan bagian climate control sini, tadi kan gue bilang dia udah punya heater ya di bagian sebelah temperature-nya sini. Tapi ini kan mobil listrik yang nggak punya mesin bakar internal, di mana rata-rata mobil yang mesin bakar internal itu kan ngambil heater itu dari hawa mesin dan hawa exhaust. Nah, jadi gimana dia bisa punya heater ini? Jawabannya adalah pakai sistem PTC. Iya, jadi ada di bagian sebelah sini. Kalian nyalakan, dia akan memakai filamen-filamen gitu ya untuk memberikan sensasi hawa panas ke dalam kabinnya. Jadi itu adalah sebuah sistem yang hadir di EV karena mobil ini tidak punya mesin bakar internal dan masih ada di sini heaternya. Ini nice. Lagi-lagi kalau bahas safety dari setiap passenger, si SMK Bima EV ini udah gets you covered. Kenapa? Karena yang bikin kita impress, mobil ini punya 3-point seat belt untuk setiap joknya. Iya, di bagian kiri sini ada, di tengah sini ada, dan ini langsung dari dalam sini ya. Jadi nggak ngondoy-ngondoy dari atas, ini sangat Eropa. Bahkan untuk jok bagian sebelah sini, yang tidak ada headrestnya ini, tetap ke bagian 3-point seat belt juga. Dan ini baris ketiga, baris keempat juga demikian. Jadi semua jok dapat seat belt 3 titik. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja sedikit fun impression tentang si SMK Bima EV tahun 2023. Menurut kita, ini adalah suatu mobil yang benar-benar kita nanti-nanti sebagai warga Indonesia gitu ya. Karena kan IMS 2023 menjadi sejarah di mana SMK pertama kali membuka booth yang resmi serta menjual mereka punya mobil secara resmi juga. Dan by the way, kalau ngomongin soal harga, memang SMK Bima EV ini cukup fantastis ya, karena mengingat seperti yang mereka bilang, sekarang kan ini statusnya masih CBU China fully gitu ya, jadi masih benar completely built up dari China. Harganya sendiri untuk tipe yang blind van itu di 530 juta rupiah, dan untuk yang tipe passenger van seperti ini yang ada kaca sampai belakang itu mencapai 540 juta rupiah. Jadi memang masih lumayan tinggi. Nantinya konon begitu mobil ini di CKD, di assembly secara lokal di sini yang katanya pun akan dilakukan seperti itu, pastinya harganya bisa ditekan mengingat rival utamanya yaitu DFSK Glora EV juga sekarang sudah di CKD dan harganya bisa turun hingga kepala 3, jadi 300 juta rupiah gitu ya. Dan itu kita nantikan saja. Oke, sekian aja sih SMK Bima EV yang menurut kita sangat dinanti dan kita tunggu update-nya ini. We'll see you guys in the next video. Ride safe and Godspeed. Thank you.